إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم يا أمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على رسول الله المرسل وحبيب الله وشفيعنا ونبينا ومحمد صلى الله وسلم وبارك عليه. Kemudian pada malam hari ini kita mulai berpertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di malam-malam yang akan datang, khususnya pada malam hari Selasa, Allah masih mengizinkan kita untuk sholat, mengkaji ataupun mempelajari salah satu karangan muslim dari kebutuhan pribadi Al-Quran Al-Mukarram. Dan menjadi apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah pahala yang insyaallah akan terus mengalir kepada almarhum pemahaman kita untuk kita lagi Al-Quran Al-Mukarram. Dan insyaallah keberkahan juga itu akan kembali kepada kita semua, baik kepada para asatidz, para pemimpin kita, tentunya juga kepada kita sebagai amin. Alhamdulillah di bulan kemarin kita terakhir membahas pada halaman al-maqbah ats-tsalits, ya, al-maqbah ats-tsalits. Apa yang dimaksud dengan maqbah ats-tsalits adalah hal penting yang ketiga. Hal penting yang ketiga. Di antara hal penting yang perlu kita ketahui dan pembahasan sini ialah di bawah intensi dalam hal fawaid yang dari kata fa'idatun fawaid. Apa artinya faedah? Manfaat. Manfaat. Jika dia berubah menjadi jamak, maka tambah katanya menjadi manfaat. Manfaat at-taqsim atau manfaat at-taqsim. Tentunya kalau kita mau mempelajari cari tahu manfaatnya, jangan langsung
pelajaran tidak tahu ya, karena itu juga menjadi satu alasan motivasi kita untuk pun mempelajari sebuah ilmu atau salah satu disiplin lainnya. Sama halnya ketika kita ditanya, kenapa belajar bahasa Inggris? Apa manfaatnya? Supaya bisa bercakap dengan orang barat, supaya tidak dibodoh-bodohi sama orang barat. Manfaat manfaat barang siapa yang memahami bahasa suatu alih-alih kita, maka dia akan selamat dari fitnah dari kaum. Sekarang di dunia internasional siapa yang menguasai? China, apalagi Eropa, itu Eropa, mereka sebagai bahasa apa yang paling Indonesia itu benar? Bahasa Inggris, lain tidak pakai bahasa Arab. Jadi harusnya itu anak pesantren bisa diajarkan materi bahasa Mandarin. Baik ke depan bisa dibersaing dari apa pasar global ke dunia internasional. Begitu pada bahasa. Tapi tentunya jangan lupa pokok kita pelajari adalah bahasa dan kita adalah kalau yang bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu bahasa 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 Arab, belajar pakai bahasa Arab. Kan kita tanya ke malaikat, mana tiketku pakai bahasa Arab? Kau jawab, kan? Tidak jadi masuk. Kalau tidak ingin kembali ke laptop. Interaksi dalam pembahasan taksi mempunyai mempunyai bahwa itu jadi manfaat ya, jadi apa sih, jadi bahan bahan yang akan diberikan dalam materi taksir, yang dimana manfaatnya ini bisa kita lihat di sekitar kita, bahkan sekarang pun itu terjadi pada diri kita tanpa kita sadari. Kita sudah mempraktekkan yang namanya taksir. Oke, mana buktinya? Coba angkat tangan yang punya buku di lemarinya. Oke, hampir semua ya. Angkat tangan yang punya berbagai macam buku di lemarinya. Ada buku agama, oke. Ini kita punya buku, banyak buku. Bagaimana caranya kita susun buku tadi lemari? Campur di semua. Kan? Ini misalnya, ini buku mata pelajaran yang dipelajari di mana, di kelas pagi. Ini buku pengajian. Siapa yang dicampur? Dipisah. Pemisahan itulah yang dinamakan dengan taksisi, pengklasifikasian atau pengumpulan.
kalau kita susun buku kan dalam satu rak ada yang khusus pengajian pagi, ada pengajian pagi, dan pengajian malam di sini semua mulai dari hari Senin sampai hari di sini tempat. Ada yang khusus mata pelajaran di pagi hari, mulai dari jam 7 sampai jam 12 siang di sini tempat. Ada yang khusus pelajaran buku eh, novel. Ada yang biasa baca novel, tidak ada jadi. Ini ada sebenarnya ada. Karena alhamdulillah dipisahkan. Coba apa manfaatnya ketika ada pengklasifikasian atau pengelompokan dalam penyusunan buku? Di sini buku pengajian malam dari hari Senin sampai Ahad. Di tengah buku pelajaran dari hari Senin sampai Ahad di pagi hari. Di situ bacaan bebas, novel atau buku cerita atau buku sejarah. Apa manfaatnya? Eh, jadi bisa tahu supaya supaya memudahkan untuk diambil. Seandainya itu baku campur, jadi gado-gado atau nasi, kalau bahasanya nasi campur. Nah, ketika kita butuh yang namanya buku sejarah, maka dipindah dulu. Ketika kita butuh pengajian, butuh pengajian hanya bisa sesuatu, itu habis. Habis. Tapi kalau sudah diklasifikasikan, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan temanya, maka dapat mempersingkat waktu supaya tidak terbuang-buang waktu juga yang harusnya cepat sih dalam pengajian karena sudah diklasifikasikan, tapi karena berantakan catatan menyusun dicampur bau buku pengajian, buku belajar, buku bacaan bebas, sehingga tersita waktunya hanya untuk mencari. Itu contoh terkait masalah manfaat tafsir. Jadi banyak manfaatnya. Dalam hal tafsir itu mempunyai manfaat-manfaat yang sangat bagus. Jadi wa ahamu qaimatun ahamu. Apa itu ahamu? Saya tahu ahamu apa artinya? Ahamu yang in atau asal artinya bekas. Tapi kalau diartikan di sini dia bukan bekas, bukan maksudnya itu bekas sisa anda. Dhahiratun yang bekas di ayatin nasi di dalam hayati kehidupan nasi manusia.
Jadi itu tadi asal dia tanda yang dari kata zahiratun yang jelas di dalam hayati kehidupannya nasi manusia. Artinya apa? Taksir ini banyak manfaatnya dan jelas tanda-tanda dalam kehidupan sehari-hari. Ilmiatan wa amaliyatan. Baik secara ilmiah, baik secara ilmiah wa amaliyatan dan amaliyah secara pengaplikasian. Soal di asbabin karena sebab-sebab dan buha yang kita akan sebutkan lima dalam lima yali dalam berikut ini. Jadi lima yali itu syai'in saya artinya sesuatu yang akan datang. Lima yali itu adalah sesuatu yang akan datang. Jadi ada sebab-sebabnya. Kenapa hadis itu mempunyai manfaat yang sangat baik dalam kehidupan manusia baik secara ilmiah ataupun amali. Yang pertama, adanya taksir menjadi adanya taksir menjadi korifan salah satu jalan la hurmata fihi yang tidak ada dikandungnya di dalam jalan tersebut. La yang tidak ada hurmata. Hur itu yang dari war, war kayak bukan dari
yang ada naik, ada turun, gelombang. Jadi ada jalan itu yang bergelombang, ya. Dengan adanya taksi, jalan itu seolah-olah mulus tanpa hambatan. Mulus tanpa kita ada contohnya yang sampai ketika anda punya buku dalam satu lemari, ya kan? Ketika anda punya buku banyak buku berbagai macam jenis buku dalam satu lemari, anda susun sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, maka itu akan memudahkan kamu untuk langsung mengambil buku yang kamu mau. Ya, itu yang namanya lawu masih ada, gelombangnya tidak ada, apanya tidak ada tanjakannya, tidak ada lubangnya, naik turun, tapi ya kesusahan. Jadi dengan adanya taksi itu menghilangkan kesusahan dalam proses apa saja yang kita kerjakan. Dikasih ma'lumat, dikasih untuk melakukan, kasih melakukan al-ma'lumat, hal-hal yang tidak ketahui atau hal yang tidak terjadi. Jadi dengan adanya vaksin itu memudahkan kita, seolah-olah gambaran kemudahan itu sama seperti jalan yang rata. Mana enak ketika kita jalan di atas jalanan yang bergelombang, naik turun, kalau dengan bebatuan, atau lewat di jalan aspal yang rata. Mana yang mau sampai tentunya jalan yang rata, aspal, ketimbang kita berjalan di atas jalanan yang bergelombang. Maka gelombang yang digambarkan dalam kita itu dengan adanya taksim, gelombang tersebut hilang atau kesusahan. Jadi tidak, dengan adanya proses taksim dalam kehidupan. Itu seperti taksimil madrasati, pembahagian madrasah ila usulin mutanawwi ila usulin kepada kelas-kelas mutafariqatin yang berbeda-beda, kepada kelas-kelas yang oke. Ini kelas berapa? Ini kelas berapa? Tiga, 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 dua, dua. Kalau itu tiga, 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 tiga. Satu. Jadi kalau sama kelas tiga maka memudahkan menuju di sini. Oke, kelas tiga tiga semua. Berarti tempatnya kelas tiga di sini. Jadi kelas berapa? Eh, kelas dua di sini. Tidak apa-apa ya. Ini kelas tiga semua ini. Di sini kelas satu itu contoh versi. Siapa yang atur begitu? Siapa yang atur posisinya? Dan kelas satu di sini, kelas dua di sini, kelas tiga di sini. Lalu siapa? Hah? Allah. Siapa yang atur begitu? Itu namanya klasifikasi atau taksi pengelompokan. Pengelompok di kelas tiga di sini, kelas dua di sini, kelas satu di sini. Supaya apa? Supaya mudah, mudahkan. Begitu juga
dengan proses belajar mengajar. Maka akan tingkatan belajar kelas satu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Apa fungsinya? Kenapa mesti ada kata supaya materi tidak bercampur. Materi kelas 1 ya kelas 1 ya, kelas 2 ya kelas 2, kelas 3 ya kelas 3, seterusnya. Itu namanya aksi. Oke, salah dulu salah. Ini salah dulu saya. Oke, baik. Kalau dalika, kalau jikalau la tidak zalika itu, bagaimana cara mengartikan kalau tidak? Kalau tidak seperti itu, jadi kalau jika, maka jika la tidak zalika itu berarti jika tidak itu, itu tidak itu bisa digunakan bahasa. Kalau tidak seperti itu, kalau la zalika, kalau masih tidak seperti itu, kalau tidak ada aksi, apa yang terjadi? Jika itu lama al asatidatu, lama lama di situ bukanlah nabi, tapi lama tauhid. Sungguh ma manafi, sungguh tidak, lama stapa artinya mampu, sungguh tidak akan mampu al asatidatu yang dari ustaz. Apa jawaban dari ustaz? Satu, sungguh tidak akan mampu. Apa artinya? Al asatidatu, guru-guru, guru. Syarah Musa. Syarah menjelaskan. Ad-Musa. Jama dari dars. Dus. Pelajaran, pelajaran. Apa pelajaran? Pelajaran. Bitanadizihim. Jama dari ilmiz. Tanadizihim. Kepada murid-murid mereka. Bayangkan kalau misalnya bercampur ya, ketika dalam kelas penjelasan kelas pagi, kalian look at me, unzur ilaih, unzur ilaih, perhatikan. Bayangkan kalau misalnya bercampur bau, tidak ada di bulan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, ini satu tahun bisa tidak ada, ya, satu tahun bisa tidak ada. Di pondok, pondok apa? Pondok pesantren di tiba-tiba ada dakwah, dicampur ini, dikasih sama materinya. Nah, apa yang terjadi? Pusing Ustaz. Karena harusnya ini lain kita bahas. Yang sudah 1 tahun masih itu lagi dibahas kelas 1. Yang baru. Makanya begitulah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari dalam contoh hal bagian keras, khususnya anak sekolah. Ada yang kelas 1, dan di tahun depannya di kelas 2, dan di tahun depannya lagi di kelas 3, tahun depannya lagi di kelas 4, sampai tamat ya. S1, S2, S3, S3. Gitu. Ada yang istilah di sini. Contoh kan ada yang suka pakai. Kita aslinya itu. Kalau dalam aku bahasa makanan.
Ketika penjualnya tidak mengelompok-kelompokkan penjual minuman, campur penjual makanan, kalau sebentar lagi menjual fetish dan lain sebagainya tidak beraturan. Apa yang terjadi ketika datang orang? Uh, Maka pengelola pasar untuk memudahkan konsumennya memilih bahan yang akan diletakkan ada yang berhubungan seperti mana kopi dan makanan untuk semua dengan persembahan ayam bakar awal dalam kue tidak makan beras di sini pun kue-kue kue manis kue kering apa kue asik dalam kue dan lain sebagainya. Oh, di sini apa parkir jadi begini sebenarnya uniknya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah klasifikasi. Oh, sih. فلولا ذلك لما استطاع الأساتذة شرح الرموز. Kalau tidak ada taksi, maka tidak akan mampu guru-guru menjelaskan pelajaran-pelajaran di dalam izin bagi murid. Dari mana? Kalaulah kalau tidak seperti itu, lama sungguh tidak akan mampu al-asal guru-guru syarahat menjelaskan pelajaran-pelajaran di kepada talamizihim murid-murid mereka. Wala ma'amkan dan sungguh tidak mungkin wala ma'amkan wala ma'amkan dan sungguh tidak mungkin ditolak bagi murid-murid jamaah dari tulab jamaah dari tulab. Sungguh tidak akan mungkin bagi murid-murid apa al-istifadah mengambil manfaat alam terhadap contoh yang ada alam nahwul ini terhadap contoh yang ada wala ma'amkan dan sungguh tidak akan mungkin ditulabi bagi murid-murid ya al-istifadah mengambil manfaat alam nahwi contoh yang ada alam nahwi ini terhadap contoh yang masih ada yang kurang ilmadarisil il apa artinya il ada al-madaris jama dari madrasah madrasah madaris sekolah-sekolah al-adah awal sekali. Jadi kalau seandainya tidak ada kelompok atau klasifikasian
taksim dalam belajar mengajar, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, maka akan menjadi pertama ustadz-ustadznya, guru-gurunya susah untuk menjelaskan materinya. Yang kedua, tidak bisa murid mengambil manfaat dari pelajaran yang diterima. Bayangkan kalau Komar masuk kelas 1 dikasih materi kelas 6, aku bilang tadi ustaz, pusing kepala ustaz, kedua pasti tidak begitu, tidak ada materi untuk ustaz, pasti begitu ya. Makanya fungsinya itu tadi, dan yang taksi untuk memudah, menghilangkan kesulitan. Siapa namanya? Pak Ismail, di belakangnya itu dia. Yang mana, yang mana? Kita ini tak ada nama. Masih ya, ya, ini positif, ya ini positif, positif sekali, seperti salariah atau adil. Nah, setiap hari dari pasar, setiap hari, tidak setiap hari berarti. Bayangkan kalau satu minggu, jadi ada satu Ustaz hari ini mengajar, wajar dalam satu kali hidup mencampur di pembahasan, saya campur pembahasan wajar matematika, sebentar tidak lagi ke bahasa Inggris, sebentar tidak lagi ke matematika lagi, kembali lagi ke bahasa Arab. Jadi itu maksudnya Ustaz senang, ya. Kalau Ustaz mengajar jami sebenarnya, Ustaz jami wajar nih, sekarang wajar wajar di bahasa Inggris, wajar lagi bahasa Arab, sebentar wajar lagi matematika. Dalam satu kali itu belum diselesaikan, tidak ada lagi ke bahasa Arab, belum diselesaikan wajar tidak ada lagi ke bahasa Inggris. Apa paham atau tidak? Maka pertama, paham atau tidak? Tidak paham. Mungkin selesai. Dan kalau sekali cara yang mengajar, nah, maka pertama, maka pertama, akan si Ustaz, paham. Ustaz, kalau mengajar itu bangsa Inggris, oh tidak bahas. Sedangkan yang dari matematika, sudah istirahat. Sebentar, istirahat bahasa lain. Supaya tidak pusing. Tidak susah keuangan. Itu fungsinya. Fungsinya apa? Dan menghilangkan, menghilangkan apa? Menghilangkan fungsi. Paracetamol dong. Jadi, menghilangkan fungsi kata menghilangkan kesulitan dalam proses belajar lanjut atau sudah. Oke, yang kedua, yang kedua, al-iktisar fi zamani, meringkas waktu atau mempergunakan waktu sebaik-baik.
Ya, kalau maka jika ada saudarian, apa artinya saudarian? Maka jika, kalau artinya maka jika, sudah ada saudarian, apa artinya ada saudarian? Sesungguhnya saudarian artinya, ya ini kosakata baru ada yang tahu. Saudarian itu namanya apotek. Apa artinya apotek? Toko obat, obat-obatan. Siapa pernah pergi beli obat? Di mana beli obat? Bahasa Arabnya penting saya ya. Maka jika apotek nasab al-adawiyah mengatur al-adawiyah, apa al-adawiyah? Jamak dari kata dasar Jawa. Oh, adawiyah obat. Kalau apoteknya itu mengatur pengobatan taksiman munassaman dengan aturan yang tertata. Maksudnya tempat misal obat batu, obat batu. Kan banyak macam obat batu ya. Obat batu ini, obat obat ini, obat apa lagi? Obat tekanan, di bawahnya obat batu. Apa lagi? Obat pusing. Disusun rapi, disusun rapi. Tumma raghiba fi istighfar dawai. Nah, tumma kemudian raghiba fi bergegas isti saya tidak tahu baca istim apa baca istimla. Rogiba, apa tadi istilah rogiba? Di bergegas. Rogiba di istimrol bisa ya. Nah, oke ya. Nah, intinya di sini eh, ketika apotek itu bergegas mengambil obat sesuatu obat dari sebuah penyakit apa? Kenapa? Kenapa? Itu bahasa Arabnya. Tidak tidak tahu istilah baca. Tidak jelas ini pemisahan katanya. Jadi maksudnya di sini kalau ada apotek yang sudah mengisi obat-obatnya secara rapi, lalu dia mau mengambil obat sesuatu, lawajadahu, maka sungguh dia akan mendapatkan obatnya bil dalam keadaan sekarang juga. Dia dalam keadaan cepat tanpa harus memikirkan kalau campur semua tidak disusun rata. Data di sini dan nggak usah dicoba. Ya oke. Apa namanya kalau obat yang apotek? Assalamualaikum. Ya,
obat-obat panas. Kenapa bisa seperti itu? Tidak isu. Akhirnya fungsi menyita waktu. Orang mau cepat-cepat mau kasihkan ngomong ke orang sakit karena tidak disusun rapi obat-obatannya sehingga terlambat. Bayangkan kalau ada orang krisis, kritis, mau dioperasi, butuh obatan, pengobatan. Nah, bilang ke dokter, kamu kan berikan ini keluarga itu obat sekarang, dia putih, obat ini namanya, ini, mau pesan. Cepat ya, harus cepat. Ini masih harus minta itu obat. Masih ini bahan itu, kalau bisa, kalau masih seperti ini. Karena tidak kasih surat obat-obatannya. Kenapa? Salah boneka. Iya, makanya fungsinya yang namanya taksir. Klasifikasi. Nah, itu namanya la wajadahu filhad. Maka dia akan segera mendapatkan obat yang dicari. Walam dan tidak yudayyi'u. Yudayyi'u. Dayya'a yudayyi'u. Apa artinya dayya'a? Menyia-nyiakan. Walam yudayyi'u. Dan dia tidak menyia-nyiakan waktu. Waktunya. Ini Ustaz tidak tahu batin kata sadar jelas kelihatan ya bil bangsi dalam mencari dan ini dan sama bangsi dan ini dalam mencari obat-obat. Jadi ketika disusun rapi obat-obatannya, maka tentunya akan menghemat waktu, mengefisienkan. Kalau dibagi bangsi bertugas mencari. Kalau dibagi sana gitu. Nanti saya coba baca-baca ulang apa bacaan ini. Oke, jelas. Al-Haqqu Istais. Nomor yang ketiga. Oke, sebelumnya kita cukupkan dulu malam hari ini. Insya Allah ke depan kita lanjut. Allah ada. Mari kita sama-sama menjaga doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.